Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirani Nurhamidah, NIM 230201020032. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil jawaban UAS saya atau ujian akhir semester saya pada mata kuliah akuntansi manajemen. Dan di mana di sini ada sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyediakan, mengelola, dan menganalisis informasi keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan oleh manajer dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial untuk pengambilan keputusan yang strategis. Di sini juga ada manfaat sistem informasi akuntansi manajemen bagi perusahaan tersebut, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya produksi, dan memfasilitasi tujuan bisnis, perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, dan pemantauan kinerja. Dengan implementasi sistem informasi akuntansi manajemen yang efektif, Expo dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang strategis, operasional, dan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi yang harus dimasukkan dalam sistem informasi akuntansi manajemen Expo, yaitu informasi biaya. Ini ada informasi biaya, ada beberapa, yaitu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan analisis varians. Dan ada informasi keuangan. Di informasi keuangan ini ada laporan keuangan, rasio keuangan, dan analisis tren. Dan ada informasi pelanggan. Di informasi pelanggan ini ada data penjualan, profitabilitas pelanggan, retensi pelanggan, dan ada kepuasan pelanggan, dan yang terakhir ini ada analisis kinerja. Dan ada perilaku biaya. Bagaimana? Perilaku biaya ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya di Expo antara lain volume produksi. Yang dimana volume produksi ada 3 bagian, biaya variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variable akan berfluktuasi sesuai dengan perubahan volume produksi. Dan selanjutnya ini ada biaya tetap seperti sewa gedung, gaji manajemen, dan biaya overhead tetap cenderung tidak berubah meskipun volume produksi berubah, dan ada biaya di ekspor dapat dipengaruhi oleh kualitas produk yang diproduksi. Jika kualitas produk meningkatkan, biaya produksi dapat berkurang karena kurangnya biaya untuk mengganti produk yang rusak. Dan ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini ada biaya operasional di ekspor dapat dipengaruhi oleh biaya listrik dan biaya lainnya yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Dan kemudian ada praktik manajemen yang baik, seperti pengendalian kesediaan dan penjadwalan produksi yang optimal dapat berdampak pada perilaku biaya. Dan ada harga bahan baku dan input lainnya, yang mana fluktuasi harga bahan baku, energi, dan komponen lainnya akan mempengaruhi biaya variabel. Upaya negosiasi dapat termasuk dalam penggunaan kontrak jangka panjang dapat menstabilkan biaya input. Dan ada juga biaya tenaga kerja. Di biaya tenaga kerja ini ada biaya gaji, upah, tunjangan untuk karyawan merupakan komponen biaya yang signifikan, dan kebijakan kompetensi, pelatihan karyawan, dan manajemen sumber daya manusia (SDM) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Dan teknologi dan inovasi, yang dimana biaya tersebut dapat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi dan inovasi yang lebih efektif. Jika teknologi dan inovasi digunakan, maka biaya produksi dapat berkurang dan efisiensi dapat meningkat. Dan ada juga regulasi dalam peraturan, di mana
biaya di Tesco dapat dipengaruhi oleh regulasi dan peraturannya yang berlaku. Jika regulasi dapat peraturan meningkat, maka biaya perusahaan dapat meningkat karena biaya untuk memenuhi standar dan regulasi. Dan itu dibagi ada pemahaman tentang perilaku biaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan pengelolaan biaya dengan lebih efektif. Itu ada biaya variabel dan ada biaya tetap. Di mana pada biaya variabel, biaya yang berubah secara operasional dengan perubahan aktivitas atau volume produksi. Tentunya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Memahami dan mengendalikan biaya variabel dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan produksi dan menghindari pemborosan. Dan ada juga biaya tetapnya di mana biaya yang tidak berubah atau berubah hanya sedikit dengan perubahannya aktivitas atau volume produksi, contohnya gaji manajemen, sewa gedung, dan depresiasi aset. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi untuk Expo dalam penggunaan pemahaman tentang perilaku biaya. Ini ada analisis rutinitas, pengendalian biaya variabel, pengelolaan biaya tetap, analisis sensitivitas, dan penganggaran berbasis aktivitas. Dengan menerapkan pemahaman terkait perilaku biaya, Expo dapat meningkatkan kinerja operasional, mengelola biaya secara lebih efektif, dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada anggaran variabel, ini di mana anggaran variabel adalah suatu metode penganggaran yang menghubungkan biaya dengan volume produksi. Dalam konteks perusahaan manufaktur di seperti Tesco, anggaran variabel memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Dan ada manfaat anggaran variabel bagi Tesco adalah sebagai berikut. Penghematan biaya dengan mengidentifikasi biaya yang variabel, Tesco dapat menghemat biaya dengan lebih efektif. Tentunya, jika bahan baku berubah seiring dengan perubahan volume produksi, maka manajemen dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku untuk mengurangi biaya. Dan ada pengambilan keputusan yang tepat. Anggaran variabel membantu manajemen Expo dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai produksi dan penjualan. Dan ada kontrol biaya. Kontrol biaya adalah anggaran variabel memungkinkan Expo untuk mengontrol biaya yang lebih baik. Peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi adalah anggaran variabel membantu kita meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan penghemat biaya. Manajemen dapat meningkatkan keuntungan dan kompetitivitas perusahaan. Dengan menggunakan anggaran variabel, Expo dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam menghadapi tantangan biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Rekomendasi implementasi anggaran variabel di Tesco dan tentunya adalah sebagai berikut. Yaitu ada analisis biaya. Saya akan melakukan analisis biaya yang dilakukan oleh Tesco untuk memahami biaya yang variabel dan tetap. Biaya variabel biasanya terkait dengan volume produksi atau penjualan seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya energi. Dan ada pengidentifikasi biaya variabel, pengembangan model anggaran variabel, dan implementasi anggaran variabel. Tentu bagaimana anggaran variabel dapat membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu pada contoh satu ini ada pengambilan keputusan mengenai produksi, yang dimana pada Tesco memiliki pilihan untuk meningkatkan produksi 10% dan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Dengan menggunakan anggaran variabel manajemen, dapat menghitung biaya yang diperlukan untuk meningkat produksi sebesar 10%, maka biaya yang diperlukan lebih rendah daripada keuntungan yang diharapkan. Manajemen dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan produksi, dan sedangkan pada contoh kedua adalah pengambilan keputusan mengenai harga jual.
Di Petspo memiliki pilihan untuk meningkat harga jual sebesar 5% produk. Untuk meningkatkan keuntungan, dengan menggunakan anggaran variabel, manajemen dapat menghitung biaya yang diperlukan untuk meningkatkan harga jual. Jika biaya yang diperlukan lebih rendah daripada keuntungan yang diharapkan, maka manajemen dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan harga jual. Dengan menggunakan anggaran variabel, Petspo meningkatkan kemampuan manajemen dalam menghadapi tantangan biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Contohnya ini ada sistem biaya standar. Di sistem biaya standar merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Biaya standar ini dihitung berdasarkan data biaya yang diperoleh dari proses produksi setelah perjalanannya dan digunakan sebagai acuan untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk produksi masa depan. Dan ada sistem biaya standar penting bagi perusahaan manufaktur seperti Texpo. Itu penghematan biaya, di mana penghematan biaya standar ini membantu perusahaan dalam menghemat biaya dengan memastikan bahwa biaya yang diperlukan atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan selanjutnya ini ada pengambilan keputusan, di mana pada pengambilan keputusan biaya standar membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan ada kontrol biaya. Dan di mana biaya standar membantu perusahaan dalam mengontrol biaya yang dikeluarkan dan meningkatkan kualitas. Biaya standar membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dan terakhir ada peningkatan kompetitivitas, yang dimana biaya standar membantu perusahaan dalam meningkatkan kompetitivitas. Dan ada langkah-langkah yang diambil mengimplementasikan biaya standar di Tesco penggunaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan sistem biaya standar yaitu ada pengumpulan data, penghitungan biaya standar, penggunaan biaya standar, dan pengawasan biaya. Dan analisis biaya, pengembangan kebijakan, pelatihan karyawan, dan pengawasan kinerja. Dan ada penggunaan biaya standar di Tesco dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan penghematan biaya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetitivitas, dan meningkatkan transparansi. Mungkin sekian dari hasil presentasi Genetik ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.